Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan panen buah renda atau buah karendang. Dengan maksud saya akan membuat manisan dari pohon ini. Selain rasanya juga cukup enak, buah ini juga ternyata banyak khasiat yang di dalamnya. Antara lain antioksidan, terus penurun hipertensi, darah tinggi. Dan kemarin saya sempat baca artikel di sebuah artikel di blog bahwa buah ini juga kaya akan kandungan anti kanker. Karena pernah ada yang pesen tempat kami dari Bandung, kalau nggak salah dari Bandung itu pesen buah ini, katanya dia pertama kali datangin dari Malaysia. Cuma kebetulan dari Malaysia pandemi ini agak kesulitan pengiriman barang. Dia mencoba cari di YouTube. Kebetulan kami dulu pernah memposting tentang buah ini pas waktu panen. Jadi dia menanyakan tentang buah ini. Dan kebetulan waktu itu kami cuma punya sedikit, tinggal mungkin seperempat kilo atau setengah kilo. Terus baru saya kirimin. Ternyata dia untuk pengobatan ibunya yang mengalami kanker stadium berapa lah gitu mungkin, tapi dengan menggunakan terapi obat ini, katanya di jus dicampur dengan bahan lain, kesehatannya juga cukup membaik. Makanya dari itu kami juga mencoba pelihara ini. Batangnya pohon karenda ini cuma kecil, tidak begitu besar, tapi buahnya itu ya alhamdulillahnya cukup banyak. Ini bisa berapa kilo lah untuk sekali panen itu, karena turut itu masalahnya buah ini tidak mengenal musim. Jadi habis buahnya tumbuh lagi. Yang bagusnya itu untuk budidaya ini itu habis tumbuh lagi. Ini buahnya itu ya Allah. Sampai saya juga heran dengan buahnya ini yang tidak pernah habis. Selesai buah, kembang lagi, tumbuh lagi, tidak ada mengenal musim. Padahal kaya manfaat dan enak rasanya. Ini mencoba itu ibu rumah tangga sama anak, katanya tadi minta dibuatin manisan dari karenda katanya. Ya sudah, kita panen. Kebetulan juga udah mulai banyak yang sudah matang. Buk matangnya itu warnanya agak sedikit gelap, mungkin sedikit keunguan kayak gitu. Nah ini udah mulai agak tua ini agak tua, tapi yang tua itu biasanya yang seperti itu. Buah karenda ini juga kalau kita budidayakan kemungkinan juga bermanfaat banyak, untuk dari nilai ekonomis sampai untuk pemanfaatan pengobatan juga. Ini saya mencoba untuk membibitkan. Jadi dari yang biji yang sudah matang hitam itu saya jemur, saya mau penyemen. Nah ini udah mulai matang. Ini nanti bisa dibuat pembibitan juga. Semoga jalan kami juga untuk mengembangbiakan pohon ini bisa terwujud, karena satu kampung pun baru cuma mungkin di tempat saya aja yang ada pohon karendanya ini. Di tempat lain saya belum pernah jumpain. Dulu ini pembibitannya dari Jogja, waktu itu kebetulan tempat saudara ada pohon ini. Itu juga sekarang indukannya yang di Jogja itu katanya sudah mati karena mungkin tidak dibudayakan ataupun emang sudah tua umurnya. Terus orang sudah nggak peduli lagi nih buah apa, padahal ini sangat berkhasiat dalam pengobatan. Cuma mungkin medisnya itu uji klinisnya mungkin belum ada. Cuma orang sudah ada yang testimoni menyatakan bahwa obat ini juga cukup berkhasiat, cukup bisa untuk istilahnya penyembuhan. Mengenai pertumbuhan pohon ini,
perkembangan pohon ini dirasa cukup cepat. Dalam jangka waktu berapa bulan atau beberapa tahun itu sudah cukup tinggi, karena kelihatannya untuk hama tanaman ini pun sedikit. Saya rasa belum pernah saya rasa ada pemupukan intens, cuma paling pupuk kandang atau pupuk kompos lainnya yang tidak sama sekali tidak memakai bahan kimia, tapi tumbuhnya ini cukup tinggi. Buah renda ini pun bisa dimakan langsung dari pohonnya itu. Jika kalian suka itu, cuma rasanya itu agak sedikit masam-masam, agak manis. Cuma kalau itu agak ketir sedikit. Nah, ini coba anak saya nyoba makan langsung dari situ karena udah terbiasa makan buah ini. Tidak apa-apa katanya, rasanya cuma agak sedikit kecut. Sebenarnya ada manisnya juga. Cuma alangkah lebih baiknya jika buah ini tuh diolah terlebih dahulu. Misal dibuat manisan atau dibuat sirup. Sekarang katanya ada sirup buah karenda. Karena unsur asamnya itu menang sini. Jadi kalau andai kata dibuat sirup itu mungkin rasanya jadi segar. Cuma untuk pembuatan sirup kami belum pernah lakuin, tapi untuk pembuatan manisan sering kami lakukan karena ini udah beberapa kali berbuah. Ini juga saya kumpulin. Ini ya mudah-mudahan nanti dapat banyak. Saya nyoba untuk buat manisan lah, istilahnya buat bekal masa pandemi ini, ya lumayan lah buat hemat dalam stok makanan. Ini buahnya sudah mulai terkumpul sebagian, tapi di pohon itu masih cukup banyak. Nah, ini kita nanti lanjut panennya itu sampai kita dapat yang cukup lah buat sekali proses buat manisan. Karena kalau kita prosesnya sedikit-sedikit ya tanggung lah istilahnya. Lebih baik kita numpuk dulu banyak, baru setelah itu kita buat manisan dari buah ini. Semoga cuma prosesnya itu gampang, cuma kita larutkan gula sama asam sitrun, terus sedikit rempah, dan baru setelah itu ini dicuci dulu pakai air kapur. Baru setelah itu dimasukin ke larutan gula selama ada perebusan sama gula. Nanti setelah itu penjemuran, maka jadilah manisan manisan karenda yang cukup enak. Nah, inilah pohon karenda yang kita panen lagi, tapi mudah-mudahan cepat selesai panennya. Ini juga masih ngumpulin, dibantu anak-anak di sini. Nah, ini sekarang kita udah terkumpul cukup banyak lah. Ini kira-kira berapa kilo lah, mungkin ada 6 kilo apa 7 kilo lah nanti. Ini apa buahnya ini nanti sekali kita olah itu dari 7 kilo buah karenda ini. Kita mungkin perkiraan itu ya kita butuh sekitar 3 kg gula pasir. Nanti 3 kg gula pasir, jadi perbandingannya itu 1 berbanding setengah. Jadi 1 untuk 1 kilogram gula ini, jadi kira-kira ya setengahnya aja gulanya itu. Setelah itu nanti kita kumpulin dulu pencucian, nanti dilanjut dengan perendaman air kapur sirih, nanti air kapur sirih yang buat minang itu. Nah, ini cukup lumayan lah, alhamdulillah panen yang hari ini yang cukup banyak lah, cukup untuk sekeluarga ini istilahnya. Mantap, inilah buah renda, buah langka lah
buah langka yang sudah cukup mungkin asing bagi orang lain. Ini buah apa ini? Sekian dari kami tentang panen buah renda hari ini. Alhamdulillah dapat banyak, ya cukuplah buat untuk manisan. Bila kalian suka dengan channel ini, silahkan like dan subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.